Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulangi karena kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Supaya ganjil kita ulang sekali lagi dengan penuh semangat dan mengharapkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang sama-sama kita ta'zimi Ustadz Mustaji Al-Hafidh Ustadz Adi Hermanto SPD. Kemudian ada Ustadz Bayu, ada Ustadz Dedi Nakhrullah CB MPD, dan seluruh asatizat, ada Ustadz Slamet Setiawan Al-Hafidh dan yang lainnya yang sama-sama kita takzimi. Anak-anak panitia, kemudian peserta Malam Bina Iman dan Takwa Pondok Pesantren Tahfiz SMP IT Baitul Muslim yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dimulai dengan sebuah pertanyaan. Semua yang ada di sini mempunyai dua mata? Punya. Siapa yang ngasih dua mata kita? Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di sini mempunyai dua tangan? Punya. Siapa yang ngasih dua tangan kita? Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di sini punya hati? Ada. Di mana tempatnya hati? Di sini. Kalau sakit hati di mana yang sakit rasanya? Nah, di sini ya. Siapa yang punya hati kita? Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memiliki hati kita Allah Subhanahu wa taala. Maka mari bersama-sama pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita. Banyak di antara saudara-saudara kita di luar sana yang mereka bernafas tetapi dengan membutuhkan bantuan berupa tabung oksigen. Adakah di sini yang menggunakan tabung oksigen? Tidak ada. Siapa yang memberikan kenikmatan itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mereka tidak bisa merasakan nikmatnya makan buah apel. Tidak bisa merasakan nikmatnya makan permen. Tidak bisa merasakan nikmatnya makan kurma dan lain sebagainya, karena Allah sedang menguji dengan ujian sakit yang diderita oleh mereka. Tapi di sini alhamdulillahirabbil alamin kita semuanya dalam kondisi sehat sehingga kita masih dapat merasakan kenikmatan ketika kita makan, kenikmatan ketika kita minum. Maka siapa yang harus kita puji? Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita semuanya. Salam salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah.
anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Bahkan manusia ini Allah ciptakan dengan kondisi atau dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu yang sempurna, yang lengkap, ya, dengan kondisi diciptakan dengan sebaik-baiknya. Ya, antum di sini adalah para calon hafil Quran, ya. Amin. Ya, mungkin ada yang sudah menjadi hafil, mungkin yang sedang proses menjadi hafil. Ya. Ada yang tahu ayat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan kepada kita bahwa kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Ada yang tahu surat apa itu? Nanti dapat hadiah nih yang tahu nih. Apa? Al-Qiyamah. Bunyinya gimana kalau Al-Qiyamah? Lupa aku. Apa ada Al-Quran bunyinya lupa aku? Enggak ada ya? Ayo, siapa yang tahu? Ini termasuk dalam surat-surat pendek. Ada yang tahu? Rasid, mana Rasid? Enggak tahu. Oke. Saat mulai ada. Atin, masya Allah, barakallah. Man ismuk ya akhi? Rafid. Rafid. Oke, nanti hadiahnya ditagih ya di belakang. Ini biasanya di sini sudah berjajar hadiah, tapi kayaknya panitia belum menyediakan. Baik, Mas Rafid, coba dilafazkan di ayat berapa kemudian yang menerangkan kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Ayat keempat, lafaznya gimana? Oke, kita baca bersama-sama. Ya, dimulai dari dari ayat pertama supaya nanti nyambung. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa turi sinin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya hafal. Kenapa Ustadz mulai dari surat At-Tin ini untuk menghantarkan materi kita sampai nanti harapannya kita bisa memperingati tahun baru Hijriah ya di bulan Muharram ini. Kita mulai dengan kita mengingat betapa Allah Subhanahu wa taala ini sudah menciptakan manusia dalam kondisi yang sebaik-baiknya ya. Di ayat yang keempat Allah sampaikan kepada diri kita, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ada yang tangannya nggak ada jarinya. Manusia rata-rata normalnya semuanya punya jari, kecuali yang Allah berikan ujian gitu ya. Tapi kita semua di sini punya jari? Punya. Kita bisa berdiri semua? Bisa gitu ya. Coba kita bayangkan ketika kita Allah ciptakan bentuk tangan dan kaki kita itu seperti apa tuh mohon? Ya, seperti sapi. Kira-kira kalau kita mau makan susah nggak? Susah kan, kita mau makan susah karena bentuk kepala kita seperti ini, tidak seperti sapi. Ya.
Dengan tangan kita, kaki kita yang seperti ini kita bisa berdiri tegap, ya, bisa berdiri tegap. Maka bagi orang-orang yang sombong, bagi orang-orang yang tidak punya iman, maka mereka ketika berdiri tegap, mereka membusungkan dadanya ketika jalan, sombong, karena tidak mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka mari, kita sudah Allah ciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, makan bisa dengan tangan kanan bisa untuk memberi karena punya jari-jari, ngambil mudah. Coba kita kalau misalkan kita, mohon maaf ya, kita tangan kita nggak ada jari-jari ini kan susah. Ya, mohon maaf saudara-saudara kita yang Allah uji dengan cacat tangannya, gitu ya, kan, masya Allah ya, gitu. Kita kasihan. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diciptakan dengan bentuk yang begitu sempurna. Ya, dengan bentuk yang begitu sempurna. Tapi di dalam ayat selanjutnya Allah menyampaikan, ya, Allah menyampaikan, kemudian kami kembalikan manusia itu ke dalam tempat yang serendah-rendahnya. Kita sudah diciptakan begitu baik, tapi kita nanti oleh Allah akan ditempatkan ke tempat yang serendah-rendahnya, gitu. Mau tidak? Mau tidak kita dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya? Mau. Tempat yang serendah-rendahnya itu neraka. Mau? Mau tidak? Jangan, ya. Jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Maka bagaimana caranya supaya kita tidak masuk ke dalam tempat yang serendah-rendahnya? Di ayat yang selanjutnya Allah sampaikan, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak akan putus-putus, terus menerus, ya, terus menerus. Nah, alhamdulillah antum semua oleh Allah ditakdirkan bisa bersama-sama belajar menghafal Al-Quran di pondok pesantren Tahfiz Quran SMP IT Baitul Muslim. Alhamdulillah. Syukuri itu, ya. Syukuri apa yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkannya. Sudahkah kita dalam keseharian dengan guru-guru kita itu sudah mengoptimalkannya? Sudahkah kita menghormati ustadz-ustadz kita? Sudahkah kita ketika kita diperintah untuk menghafal kemudian kita bersegera atau kita malas-malesan? Nah, maka bagi orang-orang yang bersyukur harusnya terus memperbaiki dirinya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak, ya. Kemudian kita akan dikembalikan oleh Allah ke dalam atau kepada tempat yang sebaik-baiknya. Di mana tempat sebaiknya? Di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini yang pertama yang Ustaz sampaikan. Kita kembali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah manusia yang oleh Allah sudah diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Dan manusia kalau dia tidak beriman dan tidak beramal solih atau kebajikan, maka kata Allah akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Mudah-mudahan dengan kita belajar Al-Quran, menghafalnya dan mengamalkannya, ini adalah langkah-langkah kita agar kita terhindar dari tempat yang seburuk-buruknya dan dikembalikan ke tempat yang setinggi-tingginya, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi kita pada malam hari ini. Kemarin Ustadz Pendi atau panitia menyampaikan kegiatan Mabit malam hari ini berkaitan dengan memperingati tahun baru Hijriah, ya. Tahun baru Hijriah. Kemudian di dalam tahun baru Hijriah, gitu ya, diawali dengan, ada yang tahu? Bulan pertama di tahun baru Hijriah itu bulan apa? Muharram. Oke, Muharram. Iya. Bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram ini menjadi tahun baru atau menjadi bulan awal di tahun baru Hijriah? Ada yang tahu? Yang tahu bisa kasih anggur nih.
Maju. Maju. Ya, yang berani maju. Kasih jawabannya, kalau benar kita kasih. Ya. Kenapa tahun baru Hijriah itu ya bulan awalnya diletakkan di bulan Muharram? Ya. Ada apa di bulan Muharram itu? Ada peristiwa apa saja yang terjadi di dalamnya? Ayo, silakan maju Mas. Siapa namanya? Iqbal. Oke, Mas Iqbal. Apa jawabannya? Karena ada peristiwa di situ, pertama Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Oke, terima kasih. Mau? Ya. Ya. Oke, terima kasih kepada Mas siapa tadi? Zikfar. Iqbal. Oh, iya. Rosi. Oh, Iqbal Fatur Rosi ya. Terima kasih Pak Iqbal. Satu ya. Tadi beliau menyampaikan di bulan Muharram kemudian dijatuhkan tahun baru Hijriah itu di bulan Muharram karena pada saat itu terjadinya hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Baik. Ada yang tahu dulu nama Madinah itu apa sebelum hijrah? Hah? Maju. Yang keras, siapa tahu yang lain ada yang belum tahu. Apa Mas? Yasrib. Yasrib. Oke, siapa namanya? Afif. Baik. Terima kasih Mas Afif. Boleh ambil satu. Ya. Ya, jadi kota ya Yasrib. Baik. Anak-anak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di bulan Muharram itu sesungguhnya banyak sekali kejadian-kejadian sehingga bulan Muharram itu termasuk bulan yang diistimewakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Quran surat At-Taubah ayat 36. Yang sudah hafal boleh ikut menyimak, yang belum hafal boleh membuka Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikin kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah sampaikan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita selain bulan Muharram, maka ada 4 bulan yang lainnya yang Allah istimewakan. Ada yang tahu bulan yang 3 apa lagi? Maju. Ada bulan apa saja? Hah?
Ada bulan apa saja? Safar, maju. Bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Betul apa salah? Betul? Hah? Ustaz, betul apa salah Ustaz? Hah? Ya. Salah, ya. Oke, Ustaz kasih. Terima kasih Mas Zaid. Ya, salah belum dapat hadiah ya. Salah satunya adalah bulan Zulhijjah, ya Ustaz ya? Iya. Tinggal 2 lagi. Ya, maju. Siapa namanya? Faisal, coba Mas. 2 lagi apa? Sawah sama Muharram kan udah 2 aja. Zulhijjah udah 2 aja. Selain tadi Awal. Ya, kurang tepat. Kurang tepat. Ada? Zulhijjah kan tadi udah. Ayo Mas maju, gak apa-apa di sini dulu. 2 aja, selain yang Ustaz sebutkan tadi. Safar sama Zulqaidah. Betul nggak Ustaz? Yang satu betul. Iya, yang satu betul. Oke, boleh ngambil. Mau yang mana? Nana jangan. Nanti saya dimarahin sama panitia. Nah, nih. Oke, terima kasih. Ya, yang satu betul Zulqaidah. Satu lagi. Ramadan. Hah? Maju Mas, maju. Apa? Rojab. Betul Ustaz? Iya betul. Silakan Mas ambil satu. Iya. Tadi ya 3 bulan yang lain selain Muharram, Zulqaidah, Zulhijjah, terus Rojab. 4 bulan itu diistimewakan Allah Subhanahu wa taala karena memang terjadi hal-hal hal-hal istimewa pada bulan-bulan itu. Baik. Anak-anak yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Sampai jam berapa ini Ustaz tadi? Ini baru. Ya. Baik, kita lanjutkan. Baik. Pada kesempatan malam hari ini Ustaz, kita selain daripada ingin sedikit mengulas bulan Muharram, yang terpenting dalam kegiatan kita pada malam hari ini adalah bagaimana kita mentadaburi ataupun mengingat akan pentingnya terjadinya hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, sehingga karena kejadian atau keistimewaan peristiwa itu kemudian oleh para sahabat Umar dan para sahabat yang lainnya, mereka berijtihad untuk menetapkan bulan atau tahun penanggalan Islam itu dinamakan bulan Hijriyah gitu ya, atau hijrah ya, ditandai dengan hijrahnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya dari Mekah menuju Madinah. Selain itu banyak sekali kejadian-kejadian di bulan Muharram. Di antaranya pada bulan itu taubatnya Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, siap-siap ini nanti bisa jadi kuis nih ya. Taubatnya Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berlabuhnya kapalnya Nabi Nuh alaihissalam setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan bencana berupa banjir bandang ya. Allah musnahkan seluruh
orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Yang tersisa adalah Nabi Nuh dan para pengikutnya serta ya hewan-hewan yang ikut di dalam ya kapal itu ya. Dan bertepatan di bulan Muharram itulah kapal itu berlabuh ya. Kemudian selamatnya Nabi Ibrahim dari siksa Namrud ya, itu terjadi juga di bulan Muharram. Kemudian Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara oleh kerajaan Mesir. Kemudian Yunus AS selamat dan keluar dari perut ikan paus yang besar ya. Kemudian Nabi Musa dan umatnya, kemudian kaum Bani Israel selamat dari pengejaran Fir'aun di Laut Merah. Itu beberapa contoh ya peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram ya, yang menggambarkan betapa bulan Muharram ini adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menggambarkan kepada kita, maka di bulan Muharram inilah waktu yang paling pas gitu ya. Setelah bulan Ramadan, atau tidak ada bulan yang lebih mulia ataupun ketika kita puasa yang lebih mulia selain daripada di bulan Muharram ya. Selain bulan Ramadan itu di bulan Muharram. Nah, maka di bulan Muharram ini ada amalan sunnah yang begitu besar pahalanya yang bisa kita lakukan ya, yang ini waktunya masih bisa kita lakukan. Apa itu? Ada yang tahu? Puasa. Puasa apa? Puasa? Oke, as-su'ara ya. Atau puasa Arafah ya, di tanggal 10 Muharram ya, di tanggal 10 Muharram. Kemudian sebagian ulama menegaskan ya, kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan kepada kita melalui hadisnya ya, agar puasa itu ya Rasulullah mengerjakan di tanggal 10. Tetapi Rasulullah menyampaikan, andaikan nanti saya bertemu di tahun depan bulan Muharram lagi, maka saya akan berpuasa di tanggal 9 dan tanggal 10, agar membedakan puasa saya dengan puasa orang-orang Yahudi. Nah, maka puasa 10 hari dari awal sampai tanggal 10 boleh enggak? Boleh, itu lebih bagus ya. Atau puasa di antara 1 sampai 10 boleh atau enggak? Boleh, itu juga bagus. Yang tidak bagus itu kita sama sekali tidak berpuasa ya, itu yang tidak bagus. Nah, anak-anak sekalian, masih ada waktu ya, sampai dengan tanggal 10 Muharram itu masih ada waktu. Niatkan dari sekarang ya, niatkan dari sekarang, ambil keutamaannya. Kalau tidak salah di dalam hadis riwayat Muslim ya, nomor 1162 kalau tidak salah ya, di sana disampaikan fadilahnya adalah menghapuskan dosa 1 tahun. Nah, maka sayang kalau kita tidak melaksanakan atau mengambil peluang yang begitu hebat ini yang Allah berikan kepada diri kita. Nah, siapa yang berniat puasa Asyura? Ya niat itu kalau kebaikan oleh Allah sudah dicatat ya, sudah dicatat gitu. Siapa yang niat? Iya. Siapa yang niat puasanya tanggal 9 dan 10? Wih, niat ya, niatnya dia harus dikuatkan gitu ya. Insya Allah nanti sepertinya dari sekolah juga akan diprogramkan pastinya ya, untuk kita bisa bareng-bareng puasa. Ngepasti kalau tidak salah tanggal 10 itu hari Kamis ya Ustaz ya, hari Kamis. Jadi nah, kita bisa sekalian puasa Kamis, sekalian puasa ya Arafah. Maka puasa Asyura ya, mari sama-sama kita meniatkan ya dari sekarang, kemudian kita berupaya niat itu dijaga gitu ya, untuk sampai kepada tahapan itu.
Kalau kakak-kakak kalian di SMA ITB Baitul Muslim itu mereka sudah mulai dari tanggal 1 kemarin. Ya, mereka bahkan mereka sudah memulainya sebelum-sebelumnya karena memang mereka puasa Daud sebagian, ya, sebagian. Nah, maka mari ayo sama-sama kita upayakan bagaimana kita mengisi bulan Muharram kita dengan sebaik-baiknya gitu ya. Dan kita jadikan diri kita menjadi orang-orang yang dapat memetik pahala sebesar-besarnya di bulan Muharram ini. Nah, anak-anak yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada peristiwa yang sangat besar tadi, sampai kemudian bulan Hijriyah kemudian dinamakan tahun baru Hijriyah, kemudian jatuhnya bulan pertama itu bulan Muharram. Itu peristiwa besarnya adalah ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Oke, Ustadz ingin tanya, siapa yang tahu makna hijrah itu apa? Maju mas, bagus jawabannya, maju sini. Jangan malu, nih calon pemimpin masa depan apa? Berpindah dari tempat ke tempat lain untuk mencari yang lebih baik. Oke, terima kasih. Boleh ambil? Ya, berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain untuk menjadi yang lebih baik. Bagus, ini jawaban bagus. Secara tempat ya hijrah itu pindah. Oke. Secara maknawiyah yang bisa kita ambil dari hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Yathrib atau Madinah, apa yang bisa kita petik di dalamnya? Menjadi lebih baik, apalagi? Apalagi? Sabar, apalagi? Ikhlas, bersyukur, baik. Anak-anak yang cintakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad SAW di Mekah ya, pada zaman itu banyak sekali rintangan-rintangan dakwah. Kemudian atas perintah Allah Subhanahu wa taala, atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasul dan para sahabatnya hijrah ke kota Yathrib atau Madinah gitu ya. Yang di sana secara tempat berpindah. Kemudian tadi betul kata masnya tadi, kata adiknya tadi, untuk mencari kebaikan-kebaikan, peluang-peluang kebaikan yang lebih besar. Dan ternyata terjadinya hijrah itu kemudian benar. Dengan hijrahnya Nabi Muhammad ke Mekah ke Madinah, maka itu menjadi tonggak gitu ya, menjadi tonggak kejayaan Islam gitu ya. Menjadi tonggak kejayaan Islam. Semenjak hijrahnya Nabi ke Madinah kemudian diterima dengan baik oleh masyarakat Madinah, Islam itu kemudian berjaya. Masyarakat yang ada di Madinah menjadi masyarakat yang cerdas ya, bukan masyarakat yang jahiliyah, tapi masyarakat yang madani, masyarakat yang cerdas, mengikuti daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya yang dikatakan orang yang jahil atau orang bodoh itu bukan yang tidak bisa mengerjakan soal-soal di sekolah, ya enggak? Iya. Tapi yang dikatakan orang yang bodoh itu adalah orang yang sudah tahu benar tapi tidak mau melaksanakannya, atau orang yang tidak mau mengikuti kebenaran, gitu ya. Atau orang yang tidak mau mengikuti kebenaran, pengennya yang dosa-dosa terus gitu. Udah tahu jalan yang lurus ini masih ngikut jalan yang mencong. Nah, itu adalah orang yang jahil, orang yang bodoh. Ya, di zaman Nabi Muhammad ya, atau sebelum datangnya Nabi di Mekah, orang-orang jahil itu ketika melahirkan bayi perempuan apa yang dilakukan? Dibunuh. Jahil apa jahil? Jahil, bodoh gitu ya. Kemudian suka berjudi. Judi itu dilarang nggak dalam Islam? Dilarang. Suka berzina, dilarang nggak dalam Islam? Dilarang. Suka berbuat dosa, suka mengundi nasib dan lain sebagainya.
Jadi kejahilan itu ya yang dilakukan oleh orang-orang kafir gitu ya, oleh orang-orang musyrik pada saat itu yang mereka gemar melakukannya, ketika diutusan Nabi Muhammad untuk memperbaiki itu mereka tidak suka, mereka nggak mau. Nah, mereka itulah orang-orang yang jahil, bodoh. Jadi kalau kita sama ustadznya diingetin, "Mas, sudah waktunya sholat," kok kita jawab, "Iya ustadz," gitu. Berarti itu jahil gitu. Waktunya ngafal, Mas, kita masih males-malesan gitu ya. Nah, maka mari sama-sama kita belajar. Nabi Muhammad berhijrah dengan para sahabatnya hingga kemudian Islam itu menjadi jaya, sukses. Para sahabat yang mengikuti Nabi Muhammad juga sukses. Suksesnya bukan hanya di dunia saja pada saat itu, di akhirat mereka juga masuk surga. Nah, kita semua yang hadir di sini, ayo, mari sama-sama melalui peringatan tahun baru hijrah ini kita hijrah, ya, kita pindah dari yang tadinya mungkin kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Tahun baru ini, ayo sama-sama kita selalu mensyukuri nikmat Allah terus menerus. Yang dulu kita di tahun 1442 Hijriah kita nggak pernah memikirkan ya kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita berupa kita bisa menghirup udara tanpa harus menggunakan tabung oksigen. Sekarang kita syukuri, kita jaga kesehatan kita, gitu ya. Kita jaga kesehatan kita untuk kita membuktikan kepada Allah bahwa kita adalah orang-orang yang hijrah tadi, gitu ya. Kemudian yang dulu kita hafalannya masih males-malesan, maka ayo tahun ini harus semangat. Banyak kesuksesan-kesuksesan yang sudah disuguhkan oleh Allah di depan, gitu ya, yang sudah dibuktikan oleh Allah oleh para penghafal Al-Quran sebelum kalian, itu banyak yang oleh Allah suguhkan kenikmatan-kenikmatan itu, ya. Kalau sudah SMA kemudian itu hafiz Quran, nanti kalau antum mau kuliah itu mudah. Kemudian ketika agak kuliah punya hafalan Al-Quran, antum akan dicari-cari oleh orang. Dicari-carinya untuk dimuliakan, bukan untuk dihinakan. Jadi kalau penghafal Al-Quran itu Masya Allah, gitu ya. Maka mari bersama-sama kita meningkatkan itu semuanya, ya. Orang tua antum sudah menghijrahkan antum dari rumah ke pondok tahfiz SMP IT Baitul Muslim. Hijrah enggak antum? Hijrah. Antum dihijrahkan dari rumah ke sini. Bisa jadi mungkin antum di rumah cuma nonton TV aja, ya enggak? Main HP saja, ya enggak? Nah, orang tua antum hijrahkan ke sini. Menghijrahkan antum ke sini butuh biaya enggak? Butuh, gitu ya. Mereka banting tulang enggak? Banting. Tapi bukan tulangnya dibanting-banting ya, tapi bekerja keras untuk membiayai antum, bekerja keras untuk berpisah dengan antum. Antum kangen nggak sama mereka? Kangen. Orang tua antum kangen nggak sama antum? Kangen. Tapi mereka sudah mengikhlaskan, kita juga ikhlaskan, kita sudah hijrah ke sini. Maka kalau sudah hijrah niatannya untuk kebaikan, ayo dioptimalkan. Siap? Siap? Maka mari ya, kembali lagi Ustadz mengingatkan kita benar-benar berhijrah ya, dari yang dulunya kita masih malesan, kita harus semangat. Dulunya yang kita mungkin sholat tahajudnya itu masih berapa kali di sini programnya? 7. Sudah full 7 kali? Masya Allah, pasti orang tua antum tuh bangga, seneng gitu ya. Ya, seneng, bangga, terharu. Anak seusia antum sudah istiqomah sholat tahajud 7 kali dalam 1 minggu. Ada yang 8 kali? Gak ada ya? 7 kali dalam 1 minggu, full berarti kan? Tinggal antum buktikan, ini kan di sekolah, di asrama. Nanti di rumah
Buktikan kepada orang tua, buktikan kepada Allah, saya melaksanakan sholat tahajud bukan karena ustadznya. Siap? Saya melaksanakan sholat tahajud karena saya mau hijrah, karena saya memang mau menjadi anak yang solih. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk diri saya, untuk orang tua saya. Karena dengan antum rajin sholat tahajud, antum rajin ngaji, hafalan antum nambah, puasa Senin Kamisnya rutin, itu juga memberikan pahala kepada orang tua kita. Kira-kira orang tua kita senang atau tidak? Senang. Oke. Ya, anak-anak rahimakumullah, asatidz yang kami takzimi, mari bersama-sama kita mengingat ya betapa pengorbanan orang tua antum itu begitu luar biasa di sana, ya. Ya, begitu luar biasa di sana, ya, memeras keringat, bekerja dengan begitu luar biasa untuk mengumpulkan hartanya untuk menyekolahkan atau menyantrikan antum di pondok pesantren ini. Pengorbanan yang mereka lakukan juga sangat besar, ya. Tidak bertemu dengan antum dalam kurun waktu berbulan-bulan, gitu ya. Tidak bertemu dengan antum, tapi mereka punya impian yang besar kepada antum, kepada kalian semuanya. Impiannya adalah bagaimana anaknya itu bisa istiqomah dalam beribadah, lancar dalam menghafal Al-Quran, ya. Tapi coba antum bayangkan, ketika harapan orang tua antum seperti itu, kemudian kita di sini itu bermain-main, kita di sini tidak sungguh-sungguh, apa yang mereka rasakan? Sedih. Apa yang mereka ketika misalnya antum pulang di rumah, kemudian antum ditanya, Mas hafalannya coba Abi, Umi pengen dengerin, kemudian antum jawab, nggak ada, nggak bisa. Apa yang mereka rasakan? Sedih, bahkan mungkin nangis dan lain sebagainya. Maka ayo melalui momentum hijrahnya, ya, atau peringatan tahun baru hijriah ini, kita baru masuk ya di bulan pertama di tahun baru hijriah ini. Mari sama-sama kita optimalkan untuk berusaha dengan semaksimal mungkin. Berikan kabar-kabar terbaik antum untuk orang tua antum yang ada di rumah, ya. Berikan kabar-kabar membahagiakan antum orang tua antum. Ketika ustadznya mengabarkan, Pak, Bu, hari ini Ananda imam akan tasmi 5 juz misalkan. Apa yang akan dirasakan oleh orang tua antum? Orang tua imam senang, terobati, gitu ya. Tapi kalau misalkan orang tua antum ditelepon, Pak, Bu, ini mohon maaf anaknya ini di sini disuruh hafalan susah, malah main kartu dan lain sebagainya. Apa yang mereka rasakan? Sedih, kecewa, gitu ya. Pengen orang tua kita sedih atau pengen orang tua kita bangga, senang? Pasti kita pengen orang tua kita itu bangga dan senang. Nah, maka anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita semangati diri kita semuanya, gitu ya. Jaga keistiqomahan antum, ya. Ketika antum di sini sudah Allah kumpulkan, takdirkan berkumpul dengan anak-anak yang baik, anak-anak yang solih, anak yang menghafal Al-Quran, didampingi oleh ustadznya atau ustadzahnya yang senantiasa membina untuk menghafal Al-Quran, maka optimalkanlah itu. Jangan sampai kita membuat orang tua kita sedih, membuat orang tua kita kecewa. Buatlah mereka senang, buatlah mereka bangga dengan hasil-hasil capaian tahfiz kita. Siapa yang siap menyelesaikan hafalan Quran di SMPT Baitul Muslim 30 juz? Kok nyebutnya Hamim? Siapa yang siap? Nah, harus gitu. Semuanya harus siap. Semuanya harus motivasi untuk menjadi hafiz dan hafidhah. Ya. Kalau di sini iman semuanya hafiz, gitu ya. Nah, ditancapkan dari sekarang
hijrahkan niat kita yang tadinya mungkin masih 50%, hijrahkan menjadi 100%. Gitu ya. Totalitas di dalam usaha-usaha yang akan antum lakukan di SMPIT Baitul Muslim ini atau pondok pesantren Tahfiz Quran SMPIT Baitul Muslim ini. Siap? Siap? Oke. Demikian mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah istiqomahkan di jalan ini. Ya Allah Subhanahu wa taala penuhi waktu-waktu kita dengan waktu-waktu yang bermanfaat. Amin. Amin. Allah Subhanahu wa taala bimbing diri kita, bimbing antum semuanya untuk mengisi waktu-waktunya dengan istiqomah membaca Al-Qur'an dan menghafalnya. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, istiqomahkan kita untuk mengisi waktu-waktunya banyak beribadah kepada Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ikhlaskan niat menghafal Al-Qur'an kita, niat sholat tahajud kita, niat puasa hari Senin dan Kamis kita karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kebaikan-kebaikan kita di tahun ini, baik di sekolah maupun di rumah. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan kita semuanya sehingga lancar dalam menghafal Al-Qur'an, lancar dalam membina diri kita di pendidikan Pondok Pesantren Baitul Muslim ini. Amin. Termasuk juga kita doakan mudah-mudahan para asatidz dan asatidzah oleh Allah dijaga kesehatannya, diberikan kesabaran untuk mendidik kita semuanya. Amin. Amin ya robbal alamin. Satu lagi kita doakan mudah-mudahan orang tua antum di sana Allah sehatkan. Di sana mereka Allah berikan kekuatan. Mereka diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bersiap-siap untuk memberikan kabar terbaik untuk mereka. Kabar terbaik dari SMPIT Baitul Muslim kepada mereka bahwa kita telah menyelesaikan hafalan di SMPIT Baitul Muslim. Amin. Agar mereka semuanya bahagia, mereka bangga dan kita ikut nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Antum memasangkan mahkota di kepala bapak dan ibu kalian. Mau? Ya, kalau mau maka bismillah, hijrahkan diri kita, semangatkan diri kita, buat 100% kita betul-betul di sini ikhlas dalam menjalani semua aktivitas, kemudian optimalkan berbagai upayanya agar hasilnya juga terbaik dan Allah memberikan keberkahan. Amin. Amin ya robbal alamin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Afajidan atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.